Selamat malam. Halo, Mas selamat Dani. malam Tata. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik sih, cuman ya apa ya, capek lah kayak di Lima lagi ada GP juga kan, persiapan dari bulan ini, dari bulan apa ya, GP itu kok panjang terus. Alhamdulillah sih nggak kelas sih, cuman UTS wah emang emang apa namanya, UTS emang membuat pusing lah gitu. Kalau kabar sih alhamdulillah sehat lah terus. Berarti alhamdulillah sehat walaupun kegiatan banyak nih ya Mas. Iya, harus dilaksanakan, dikerjakan meskipun udah tahu semua badannya. Oh iya sebelumnya Mas, di sini kalau misal saya mau pakai bahasa sehari-hari aja logo itu nggak apa-apa kan? Boleh, nggak apa sih. Oke Mas, makasih. Jadi di sini gue mau nanya, kan Mas datengin gua jam berapa nih? Jam setengah satu nih, Nah, hari hari Rabu. Rabu. Nah, Tanggal 16 bulan 10. Nah, Mas ada sesuatu mungkin yang mau diceritain ya? Iya. Masalah gitu. iya, jadi tujuan saya tuh kesini tuh ada Mas apa kayak sorry ya, Mas aku sambil ngutip boleh kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Soalnya emang nggak bisa nih, soalnya lagi pusing kan. Jadi gini Mas, gua tuh apa ya kayak gua tuh akhir-akhir ini gua kan dari kalau dari orang tua kan emang dari darah Madura kan, jadi pasti bawanya emosian. Dan nggak tahu kenapa ya akhir ini gue tuh lebih banyak merasakan emosi. Nah, emosi-emosi ini yang menurut gue mengganggu karena ini, gue ketika melihat orang yang gak gue suka, padahal orang ini nggak ngapa-ngapain, tetap jadi kayak dia tuh kayak menyebalkan di mata gue, tetap menyebalkan, dia tetap menyebalkan di mata gue. Jadi gue ada rasa marah dan itu kadang nggak terkontrol. Jadi rasa marah itu kayak wah udah pengen nggak dipukulin orang dan segala macam. Nah itu jadi kayak aku tuh pengen kayak apa sih yang terjadi di gue, karena bener-bener separah itu untuk mengontrol emosi. Mungkin karena gue capek juga, tapi kok beda gitu. Makanya kayak kalau gue biasanya kayak capek tuh gue tidur jam itu udah sehat, tapi kayak ini kayak nggak bisa, kayak ada emosi yang nggak bisa hilang gitu Mas gitu. Makanya gue datang ke lu buat mungkin lu bisa ngasih saran juga, lu bisa ngasih insight ke gue sih kenapa dan apa yang gue lakuin gitu. Kalau misalnya, oh iya Mas, sorry sebelumnya. Ini di sini saya, gua ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Nggak nggak apa-apa. Masih Mas. Jadi mungkin apa ya? Belakangan ini Mas tuh ngerasa kalau ngelihat orang yang nggak disuka itu tuh kayak sebel, tapi walaupun orangnya itu nggak ngelakuin apa-apa, bahkan mungkin nggak ngelakuin sesuatu yang bikin Mas sebel gitu. Jadi dia tuh bener-bener kayak dia berinteraksi dengan manusia seperti biasa, tapi di mata gue ya orang kayak nyebelin ya. Emang si orang itu punya masalah sama gue, orang itu memang pernah bikin masalah ke gue, tapi masalah itu sebenarnya masalah yang bisa kita ya udahlah ya udah aja gitu kan. Tapi nggak tahu ya, gue itu nggak bisa ngelepas pikiran kayak ini orang anjing, ini orang ini maaf ya kata-kata kasar ya. Ini kayak ini orang ini kayak wah ini ada semua habisnya nih gitu. Nah itu sadarnya kayak ini bikin gak nyaman nih, orang-orang kayak gini nih, apa saran pesan ini gak nyaman karena gak tersalurkan. Yang pertama, yang kedua ya apa ya, nggak ada media buat menyalurkan gitu. Jadi kayak ya udah dia terpendam di sini, jadi itu mengganggu gitu. Berarti emosi-emosi ini mungkin udah ketahan dari lama dan nggak bisa dikeluarin gitu lah ya Mas. Iya, jadi saya tuh kalau jujur saya tuh tipenya orang yang pendendam. Saya tuh nggak bisa memaafkan seseorang, begitu terutama mereka yang secara direct menyakiti saya seperti itu. Contohnya ketika saya ada teman nih Mas, teman saya tuh teman sekelas cowok itu orangnya baik. Saya memandang dia itu baik, dia banyak insight tentang ibu kota dan sebagainya, dan gimana saya itu nggak pernah ke sana. Saya tuh nggak pernah ke ibu kota, saya tuh nggak tahu Jakarta seperti apa dan sebagainya. Dan dia sebagai anak Jakarta, saya merasa kayak dia anak ini Jakarta banget gitu. Nah kemarin ketika saya habis event, posisi capek dan sebagainya, si cowok nih, saya lagi makan di belakang kampus, saya makan di warung kecil, dia datang. Saya nggak ada pikiran aneh dong, kayak nggak ada pikiran dia maunya apa, cuman kita ngobrol. Kebetulan saya kan punya cewek Mas, saya punya cewek alhamdulillah berjalan 10 bulan ini. Dan
di bulan apa ya itu, bulan September, bulan September tuh. Nah di situ di kejadian, dan dia tuh mengungkapkan kata-kata yang membuat saya marah. Kata-katanya tuh kayak gini, kita ngobrolin gue segala macam, dia bahas mall yang kisahnya keren, dan saya merasa excited kan, meskipun saya capek. Oh Jakarta gini ya, gini. Ternyata di ujung-ujungnya kayak, cewekmu juga suka loh mau kayak gini. Oh iya kan, bilang aku masih excited mas, karena kayak oh dia ngasih insight baru nih, gini. Ternyata di ending ini dibilang gini, cewek kamu sama cewek, kalau cewek kamu sama aku gimana. Wah itu apa ya mas, jujur kayak wah itu kayak bangsat. Gua nggak ngapa-ngapain, gua nggak ada masalah malu sama sekali, gua nggak pernah bikin masalah apa, tapi kok lu bilang gitu. Itu langsung terlontar kata begini, kau mau kupukulin di sini atau kupukulin nanti ketika kita kumpul lagi. Terus dia bilang bercanda. Untungnya mas saat itu saya itu masih ada sedikit banget menganggap itu bercandaan, dan ya udah terlepas itu. Tapi pikiran itu mas, setelah dia ngomong gitu, pikiran saya langsung overthinking gimana kok bisa dia banding kayak gitu. Akhirnya mas saya itu buka arsip Instagram, yang ketika saya ngepost cewek saya dan di situ ada saya, dia nge-like mas, beberapa kali nge-like. Karena saya pikir kayak oke, orang ini tuh salut atau respect lah ke romantisan dan sebagainya. Tapi kok dan saya sadarnya ketika saya ngepost cewek saya aja, kok dia juga nge-like. Nah itu kayak wah ini nggak beres nih, kayak ini kayak di pikiran saya tuh kayak anjing nih mau diambil nih. Dan saya itu paling nggak suka mas, barang saya itu diambil orang yang dimana itu adalah barang yang paling saya jaga. Saya sayang banget sama saya, makanya kayak ketika ada gitu kayak seolah dia itu kayak mau menyaingi saya gitu. Mungkin ini tuh masuk lagi ke insecure ya, mungkin insecure sebagaimana mungkin Mas Dani di sini gue lihat merasa insecure karena Mas Dani dengan cewek Mas Dani tuh kayak latar belakangnya udah beda Jauh gitu, ya. udah jauh. Dan ada satu cowok yang ngomong kayak seperti yang Mas tadi cerita yang di TikTok itu, Iya. menggambarin kalau ada orang atau cowok lain yang mungkin bisa nawarin cewek Mas kebahagiaan atau mungkin apa yang dia suka dan yang dia mau secara instan tanpa harus bingung lagi. Jadi kayak mungkin cowok ini, Mas ngerasa cowok ini lebih tahu apa yang ceweknya Mas suka, tahu apa yang ceweknya Mas mau, dan apa yang mungkin ceweknya Mas aku maunya sama cowok yang kayak gini nih, nggak harus aku kasih tahu lagi, nggak harus aku mungkin ajarin lagi, dan lebih mungkin knowledge-nya tentang hal-hal yang ceweknya Mas suka itu lebih banyak gitu daripada Mas sendiri. Iya. Saya insecure di situ mas, saya merasa kurang di situ. Apalagi ngeliat saya nggak pernah jalan kan, bahkan saya naik pesawatnya nggak pernah, saya kayak kurang di situ. Nah itu jadi senjata yang jadi kelemahan saya. Ketika saya dihadapkan sama itu, saya pasti kayak udah lantin aja, emang kayaknya cocok sama lu, nih ceweknya ambil aja, kayaknya lebih bahagia sama. Karena saya tuh nggak mau cewek saya susah, saya tuh nggak mau cewek saya nggak senang. Tapi cara saya tuh emang salah sih hitungannya. Kayak saya tuh pernah bilang ke cewek saya, ketika aku nggak bisa ngasih apa-apa ke kamu, ya udah tinggalin aja, kamu nggak usah mungkin aku bisa apa enggak, kamu carilah orang yang mungkin bisa ngertiin kamu. Karena aku banyak kurangnya, aku banyak hal yang perlu aku perbaikin, aku tuh insecure sama diriku sendiri dan sebagainya. Ketika ada cowok yang bisa menawarkan itu, kenapa enggak gitu, ambillah gitu. Aku bisa kok, ya udah aku di sini aja gitu, aku semikirin aku, yang penting kamu senang gitu. Itu insecure saya paling parah sih. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang hal yang ceweknya suka ya, balik lagi ke situ, menurut gua
kalau misalnya cewek Mas ini udah milih Mas Dani ya, balik lagi berarti dia di luar mungkin hal yang dia suka, hal yang dia bahagiakan, atau hal yang mungkin dia istilahnya apa yang dia mau dan lain-lain sebagainya, apa mungkin emang cewek banyak yang masih dia suka. Tapi kalau dia udah milih Mas Dani di sini sebagai orang yang dimana dia mau, kalau Mas Dani yang apa ya Mas bahasanya, mungkin mendampingi dia, bersamai dia, cewek Mas baik itu tuh. Dan si mohon maaf Mas, saya nanya apa, gua nanya ini tapi cewek Mas Dani ada pernah bilang nggak ke Mas Dani kalau kamu nih banyak kurangnya, kamu nih nggak kayak apa yang aku mau, pernah nggak Mas kalau boleh tahu? Alhamdulillah nggak pernah sih, jujur nggak pernah Mas. Kayak saya tuh alhamdulillahnya ketika saya cerita itu ya udah, kayak semua orang, semua pihak manusia itu ada kurangnya, dan kita nggak bisa pungkiri itu. Dan ya aku maunya sama kamu dengan segala kekurangan kamu. Cewek-ceweknya bilang gitu sih. Tetap sih kayak rasa insecure tetap ada meskipun dulu, tapi ya meskipun berkurang sih, cuman kayak ada rasa insecure gitu. Ya, anjing gue nggak bisa gini ya, nggak bisa. Dan saya sering minta maaf, saya maaf saya nggak banyak gitu. Karena saya nggak mau saya itu susah harus bikin itu yang seharusnya nggak usah dia pikirin gitu. Tapi itu balik lagi ke dimana Mas nggak boleh mikir kayak gitu, karena menurut gua kalau dia udah milih Mas kayak tadi, dan dia tadi juga udah apa ya Mas, meyakinkan atau reassuring Mas kayak gitu, menurut saya itu benar. Dan apa yang dia bilang itu apa yang ada di dalam hati dia, atau apa yang di dalam apa ya Mas, mungkin pikiran dia gitu, apa yang dia rasain, apa yang dia mau, itu udah kita sampaikan dari apa yang cewek Mas bilang ke Mas Dani itu menurut gua. Jadi mungkin kalau bisa ngasih sedikit saran Mas terkait hal ini, Mas Dani nggak usah lah mikirin kayak gua harus kayak gini, gua harus selalu tahu apa yang dia mau, harus selalu tahu apa yang dia suka, harus selalu tahu apa aja yang mungkin bisa bikin dia bahagia. Itu tuh nggak usah terlalu kayak gitu Mas menurut gua gitu, karena seiring berjalannya waktu juga pasti Mas Dani juga bakal tahu apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia inginin gitu. Jadi mungkin emang 10 bulan itu udah waktu yang cukup lama Mas, tapi kalau misalnya kita pungkir lagi, kita lihat lagi dari ke belakang, ngenalin cewek itu susah Mas. Iya, Kenalin cewek itu susah. Jadi nggak apa-apa kita ngabisin banyak waktu, nggak apa-apa kita ngabisin banyak pengalaman, asal masih sama dia gitu. Jadi nggak usah lah terlalu Mas Dani, Mas Fatah duluan ya. Iya, makasih Mas Imo. Lanjut. Jadi nggak usah lah mikir kayak gua harus selalu tahu nih tentang dia, gua harus selalu tahu nih apa yang cewek gua mau pas dia marah. Gua harus selalu tahu nih apa yang cewek gua suka nih, atau dia bahagia karena apa. Oke, mungkin nggak apa-apa kalau misalnya hal-hal yang apa ya, mungkin kayak ke balik lagi ke dia paling suka apa, dia paling bahagia karena apa, dia paling gak suka apa, dan dia paling gak suka dia paling mungkin excited tentang apa. Oke, kalau yang itu kita sebagai cowok juga harus tahu gitu, karena emang kalau misalnya kita nggak tahu tentang hal-hal yang paling dia, seperti yang saya bilang tadi, yang paling mungkin dia suka, dia nggak suka, dan yang lain-lainnya, itu salah kita juga Mas, karena masa kita sendiri nggak bisa mengenalin apa yang, atau tahu apa yang cewek kita mau, suka dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kayak selalu mau tahu apa aja yang dia suka, dia nggak suka, dia bahagia karena apa, itu nggak harus terlalu kayak gitu Mas menurut saya. Karena balik lagi tadi, semuanya butuh waktu, semuanya butuh pengalaman, semuanya butuh berjalan secara pelan-pelan aja gitu. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru Mas. Dan Mas juga nggak boleh ngomong kayak maaf aku banyak kurangnya, atau kayak kalau kamu nemu cowok yang mungkin lebih dari aku, atau cowok yang apa ya bahasanya, kayak
lebih tahu apa yang kamu mau, silakan ke mama dia. Itu menurut saya nggak boleh mas ngomong kayak gitu, karena balik lagi, satu, mas ngomong kayak gitu itu berarti mas udah mungkin apa ya mas, kalau misalnya gue bisa ngomong tuh nurunin rasa kepercayaan ceweknya mas tuh ke mas sendiri, karena mas aja nggak percaya diri sama dirinya mas, tapi ceweknya mas yang udah percaya sama mas, malah mas Dani ngomong kayak, ah kamu cari orang lain aja, jangan aku, kalau misalnya emang orang lain yang kamu mau itu lebih dari aku gitu. Jadi nggak bisa mas kayak gitu, karena itu ngelukain, bisa dibilang ngelukain perasaan cewek mas sendiri gitu, karena merasa cewek mas nih nggak dipercaya kalau dia benar-benar butuh mas, butuh apa ya, maunya sama mas, dan mas malah nyaranin dia sama cowok lain, itu salah juga kan. Makanya tadi kayak mas bilang, itu emang cara yang salah, itu benar salah. Jadi mungkin kalau untuk yang ini, masalah yang insecure ini, mungkin mas menurut apa, kalau dari saran gua bisa pelan-pelan aja, bisa mungkin ngabisin waktu lebih banyak lagi aja sama cewek mas. Sebenarnya mas sering jalan sama cewek mas? Sering. Nah itu udah langkah yang bagus kok. Kecuali mas mungkin kayak sorry, mungkin di selang-selang kesibukan mas nggak ada waktu sama sekali buat dia, nggak ada sama sekali mungkin mau ngebagi waktu atau ngeluangin waktu bahkan buat dia, dan mungkin nggak mau nemenin dia dan lain-lain, itu baru salah mas. Karena sesibuk-sibuk apapun kita, kalau kita udah bentuk komitmen sama cewek yang kita mau, atau mungkin dengan orang yang kita sayangnya itu, cinta itu, ya kita harus komitmen, kita harus punya waktu buat dia, kita harus ngembangin waktu itu buat dia, karena itu yang udah secara nggak tertulis dari awal mas komitmenkan ke ceweknya mas ini. Jadi apa yang mas lakuin udah bener kok. Selain yang tadi itu insecure terkait mas nyuruh cewek mas kayak sama cowok yang mungkin lebih, atau cowok yang mungkin lebih baik dari mas, itu nggak boleh gitu mas. Karena benar, ceweknya mas sudah milih mas, ceweknya mas sudah menerima perasaan mas dengan tulus, dengan baik, dan cewek mas juga tipe kalau orang yang friendly kan. Iya. Nah itu ya udah, berarti emang friendly ke orang sama rasa sayang mas beda. Jadi itu balik lagi ke orang-orang yang nanggepin itu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin lah, misalnya kayak terkait hal itu ya, menurut gue gitu. Jadi ya itu aja mas, mungkin kayak gak usah mikirin hal-hal yang malah bikin mas sendiri sakit hati gitu. Kayak udah mas, kita pelan-pelan aja, aku sama aku mas, dari maksudnya aku nih mas ya, kalau misalnya contohnya aku udah ngelakuin ini semua dengan baik, ini semua dengan sebisa aku, ngelakuin semua ini dengan niat aku yang sangat tulus, cinta aku besar banget ke kamu, sayang aku lebih besar banget ke kamu, dan itu balik lagi ke kamu nangkepnya kayak gimana. Kalau misalnya cewek mas emang tergoda dengan cowok-cowok yang tadi mas bilang lebih itu, berarti itu bukan salah mas, itu balik lagi ke ceweknya yang nggak bisa berarti menjaga perasaan mas. Tapi kalau misalnya ceweknya malah sebaliknya, makin sayang, makin ngertiin mas kayak gimana, makin apa ya, mau juga sama-sama berproses belajar untuk kenal mas, jadi bukan cuma mas doang yang kenal dia, itu udah berarti benar, ini aku nggak salah milih nih gitu. Mungkin itu aja mas kalau Mantap, saya makasih banget kalau saya diizinkan datang ke sini mendengarkan cerita saya, bahkan tadi ambil solusi. Semoga apa yang Mas Fatah berikan solusinya bisa dijalankan, dan Mas jangan kapok ya saya kalau saya kesini. Jangan kapok, saya datang sini lagi, mungkin lain kali saya cerita lagi tentang mungkin apa yang sudah saya lakukan untuk menjadi emosi. Mas Fatah, terima kasih banyak. terima kasih banyak mas Dani. Saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak mas Iya. Dani.